Usai gemerlap Singapore Airshow 2026, sebuah tamu istimewa singgah ke Jakarta. Bukan sekedar transit atau sekedar mengisi bahan bakar, kehadiran Embraer KC390 Millennium asal Brazil dengan register PT ZNI ini memicu spekulasi besar di kalangan pengamat militer dan pecinta dirgantara. Pertanyaannya satu, apakah Indonesia akan segera meminang pesawat angkut multimisi ini untuk memperkuat jajaran skuadron angkut TNI Angkatan Udara? Di video kali ini, kita akan membedah tuntas setiap inci dari pesawat ini. Mulai dari misi di balik kunjungannya ke Halim, jeroan mesin jetnya yang gahar, hingga kalkulasi anggaran yang bikin dahi mengkerut. Kita akan melihat apakah KC390 adalah jawaban atas kebutuhan geografis Indonesia yang luas, ataukah ia hanya sekedar pesaing yang lewat di bawah bayang-bayang dominasi Hercules. Namun sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam kecanggihan teknologi aeronautika Brazil ini, izinkan saya secara pribadi dan mewakili seluruh tim mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam yang merayakan. Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilafan dalam tutur kata maupun konten kami selama ini. Semoga semangat kemenangan di hari suci ini membawa berkah bagi kita semua. Nah sekarang, mari kita kembali ke kokpit. Mengapa Embraer begitu agresif mendekati Indonesia? Mari kita lihat detail kunjungannya. Selama 3 hari penuh di bulan Februari 2026, Lanut Halim Perdana Kusuma menjadi tuan rumah bagi raksasa besi ini. Kehadiran KC390 di Jakarta bukan tanpa alasan. Ini adalah bagian dari strategi diplomasi dirgantara Embraer yang sedang melakukan tur demonstrasi global. Pesawat ini menginap 3 hari. Dalam dunia pengadaan alutsista, waktu 3 hari itu sangat krusial. Ini bukan sekedar parkir, tapi momen bagi para teknisi, pilot, dan pengambil kebijakan TNI AU untuk melakukan hands-on atau interaksi langsung. Menariknya, meski ini adalah hajat besar, sosok Presiden Prabowo Subianto yang dikenal sangat concern terhadap modernisasi alutsista tidak tampak dalam unggahan foto resmi di lokasi. Namun, jangan salah sangka, kehadiran Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Tony Harjono, sudah lebih dari cukup untuk mengirim sinyal bahwa Indonesia sedang memperhatikan. Demonstrasi ini adalah cara Embraer berkata, jangan hanya baca brosyur, silahkan coba sendiri. Mereka menunjukkan bahwa pesawat ini mampu beroperasi di iklim tropis Indonesia yang lembab dan menantang. Komunikasi publik dari Kedutaan Besar Brazil pun sangat aktif di platform X, menekankan bahwa KC390 bukan lagi prototipe, melainkan sistem senjata yang sudah combat proven di berbagai negara. Sekarang kita masuk ke bagian favorit para tech geeks. Mengapa KC390 dianggap sebagai pengganggu pasar yang serius bagi pemain lama seperti Lockheed Martin dengan C-130J Super Hercules-nya? KC390 dirancang sebagai pesawat angkut berat menengah. Ia memiliki kapasitas muatan maksimum mencapai 26 ton. Untuk memberi Anda gambaran, ia bisa mengangkut kendaraan lapis baja, helikopter dalam kondisi terurai, hingga kontainer logistik besar dengan mudah. Lantainya yang dilengkapi dengan sistem cargo handling system memungkinkan konfigurasi ulang dengan sangat cepat. Inilah kartu as Embraer. Berbeda dengan Hercules yang menggunakan mesin turboprop, KC390 menggunakan 2 mesin turbofan International Aero Engines V2500E5. Hasilnya, kecepatan puncak mencapai 470 knots atau Mach 0,8. Di langit, ia bisa terbang secepat pesawat komersial jet dengan ketinggian jelajah hingga 36.000 kaki. Artinya, respon terhadap keadaan darurat atau mobilisasi pasukan bisa dilakukan jauh lebih cepat dibandingkan pesawat angkut konvensional. Mari kita bicara angka. Dengan muatan penuh 26 ton, ia bisa menempuh jarak sekitar 1080 nautical miles.
Jika muatan dikurangi menjadi 23 ton, jangkauannya melonjak ke 1.470 nautical miles. Dan untuk ferry range, ia bisa terbang sejauh 3.370 nautical miles. Yang paling mengagumkan bagi TNI AU mungkin adalah kemampuan short take-off and landing. Pesawat ini diklaim hanya butuh landasan sepanjang 1.524 meter untuk lepas landas dengan beban 23 ton. Di negara dengan banyak pulau dan landasan pendek seperti Indonesia, spesifikasi ini adalah emas murni. Jangan lupakan huruf K pada kode KC390. Dalam nomenklatur militer, K berarti tanker. Inilah yang membuatnya menjadi force multiplier. Sebagai pesawat tanker, KC390 mampu memberikan nafas tambahan bagi jet-jet tempur TNI AU seperti F-16, Rafale, atau kelak KF-21 Boramai. Dengan kemampuan air-to-air refueling, jet tempur tidak perlu sering mendarat untuk isi bahan bakar. Mereka bisa tinggal lebih lama di udara untuk patroli atau misi intersepsi jarak jauh. Namun fleksibilitasnya tidak berhenti di situ. Medevac, paratroops hingga 66 pasukan, bantuan kemanusiaan hingga pemadaman kebakaran. Siapa saja yang sudah percaya? Brazil, Portugal, Hongaria, Belanda dan Austria juga telah memilih KC390. Republik Ceko, Korea Selatan hingga Swedia, dan terbaru Uzbekistan. Ini menunjukkan bahwa KC390 sangat kompetitif di pasar global. Sekarang mari kita bicara soal dompet. Dalam dunia militer, tidak ada label harga sederhana. Portugal mengalokasikan sekitar 827 juta euro untuk 5 unit, termasuk simulator dan dukungan pemeliharaan. Belanda dan Austria mencapai sekitar 1,7 miliar euro untuk 9 unit. Artinya, yang dibeli bukan hanya pesawat, tetapi seluruh sistem. Sampai detik ini memang belum ada kontrak. Posisi Indonesia adalah pengamat aktif. Kunjungan ini adalah ajang kencan pertama yang impresif. Namun keputusan pembelian tidak hanya soal teknologi. Ada politik, pembiayaan, prioritas dan logistik jangka panjang. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia perlu diversifikasi atau tetap mengandalkan Hercules? Dengan visi Indonesia Emas 2045, KC390 memiliki peluang besar, terutama sebagai solusi kebutuhan pesawat tanker. Jangan kaget jika dalam waktu dekat akan ada perkembangan baru. KC390 bukan sekedar pesawat, ia adalah pernyataan tentang kecepatan, kekuatan, dan masa depan logistik udara. Bagaimana menurut kalian? Apakah KC390 cocok bersanding dengan Rafale dan F-16 kita? Atau kita tetap setia pada keluarga Hercules? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa. Salam Dirgantara.